Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mau Dila, silakan pimpin doanya ya. Sebelum ini ada baiknya kita berdoa guna kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dila. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdi Maharsya. Saya, Bu. Dila Febriza. Hadir, Bu. Suryani Kartika. Hadir, Bu. Asti Indah. Hadir, Bu. Hindi Ardianti. Hadir, Bu. Lili Fadila Matondang. Hadir, Bu. Safira Zahra. Hadir, Bu. Dila Devrilia. Dila Devrilia belum menghidupkan ininya, mic-nya. Oke, nanti kalian kabari aja ya di WA-nya si Dila. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Sebelum itu Ibu ingin kalian menyiapkan alat tulis serta buku matematika. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Nah, materi pokok kita hari ini adalah statistika. Sebelum itu, Ibu ingin memberitahu kalian mengenai manfaat mempelajari materi ini. Bisa kita lihat di slide PPT yang Ibu tampilkan. Di sini adalah gambar seorang aktuaris. Aktuaris ini merupakan salah satu seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik. Jadi apabila kalian ingin menjadi seorang aktuaris, maka kalian harus bersungguh-sungguh dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik ya. Selanjutnya, adapun manfaat lainnya yaitu bisa digunakan dalam perhitungan indeks prestasi, kemudian dalam dunia bisnis, penerapan statistika untuk memperoleh keuntungan, dalam bidang industri bisa digunakan untuk menentukan keputusan, dan dalam kehidupan sehari-hari seperti belanja keperluan rumah tangga dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Untuk itu kalian harus memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya di kelas 7, yaitu mengenai penyajian data. Ada yang tahu apa itu penyajian data? Saya, Bu. Ya, Dila. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Ya, selanjutnya ada lagi yang memiliki pendapat lain? Saya Bu Cindy. Ya, Cindy. Jadi penyajian data itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk penelitiannya, baik individu ataupun berkelompok. Kemudian untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitiannya tadi, sehingga bisa dianalisis sesuai standar keilmiahan. Ya, benar sekali ya dari pendapat teman-teman kalian, Dila dan Cindy. Jadi sedikit tambahan dari Ibu bahwa data itu dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ibu rasa kalian sudah memahami materi tersebut. Jadi selanjutnya Ibu akan memberitahukan kalian mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan mempelajari serta mengisi LKPD yang berisi panduan, maka yang pertama, peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dalam diagram untuk mengambil keputusan dan membuat prediksi. Dan yang terakhir tujuannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata, median, dan modus untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan. Adapun cakupan materi kita pada hari ini yaitu mengenai ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3. Yang pertama, mean atau rata-rata, yang kedua, median atau nilai tengah, dan yang ketiga, modus. Kemudian, teknik penilaian pada pembelajaran hari ini yaitu observasi sikap, kemudian tes tulis. Tes tulis ini berupa kuis. Nantinya akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Dan tugas proyek. Jadi, anak-anak semuanya harus fokus dan tetap memperhatikan pelajaran Ibu agar bisa menjawab soal kuis nantinya ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data yang pertama mean atau rata-rata. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Adapun rumus untuk mencari mean yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau rumusnya yaitu sigma atau jumlah frekuensi ke N dikali dengan data ke N dibagi dengan sigma atau jumlah frekuensi. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya kita masuk ke contoh. Tentukan rata-rata dari data 26, 28, bisa dilihat di slide data berikut. Kemudian penyelesaiannya yaitu di sini banyak datanya yaitu ada 8. Selanjutnya, kita masukkan rumus dari rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu 26 ditambah 28 ditambah 31, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Yaitu sama dengan 256 dibagi 8, sama dengan 32. Jadi, rata-ratanya yaitu 32. Kemudian contoh soal yang kedua. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81 yaitu sebagai berikut. Yang ditanyakan berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus mean yang kedua. Karena ini kan datanya berkelompok. Yaitu dengan cara
sigma atau jumlah data F N frekuensi ke N dikali dengan ini data ke N. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Kita kalikan ini 5 dikali 9, kemudian ditambah 6 dikali 10, kemudian ditambah 7 dikali 12, ditambah 8 dikali 6, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 9 ditambah 10, ditambah 12, ditambah 6, ditambah 2, tambah 1. Maka hasilnya yaitu sama dengan 265 dibagi 40. Sama dengan 6,625. Nah, diperoleh rata-ratanya yaitu 6,625. Ini belum belum jawabannya ya. Karena kan pertanyaannya berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Berarti yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada nilai 7 sampai 10 di atas rata-rata, di atas 6,625. Bisa kita hitung jumlah siswa yang memiliki nilai dari 7 sampai 10 itu kan ada 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Yaitu kita totalkan semua hasilnya sebanyak 21 siswa. Nah, jadi jawabannya adalah 21 siswa. Selanjutnya, rata-rata gabungan. Di sini, misalkan ada dua kelompok data 1 memiliki rata-rata X bar 1 dengan jumlah data N1, dan kelompok 2 memiliki rata-rata X bar 2 dengan jumlah data N2. Apabila kedua kelompok data tersebut kita gabungkan, maka diperoleh nilai rata-rata gabungannya, yaitu kita rumuskan sebagai berikut. X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1. N1 ini yaitu jumlah data ke 1 dikali dengan rata-rata ke 1. Ditambah dengan N2, jumlah data kedua dikali dengan rata-rata kedua. Dibagi dengan N1 ditambah N2. Jumlah data ke 1 ditambah dengan jumlah data kedua. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 72, dan rata-rata 12 buah bilangan lain adalah 84. Hitunglah nilai rata-rata untuk 20 bilangan tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa X bar satunya, ini X bar 1, itu sama dengan 72. Dan N1 sama dengan 8, kemudian X bar 2 yaitu sama dengan 84, dan N2 itu sama dengan 12. Jadi kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumusnya, sehingga diperolehlah 1584 dibagi dengan 20, yaitu sama dengan 79,2. Nah, jadi rata-rata gabungan untuk 20 bilangan tersebut adalah 79,2. Selanjutnya, median. Median ini merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Rumus umum mencari median dibedakan untuk dua jenis data, yaitu data ganjil dan data genap. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu untuk data ganjil, untuk data yang dengan jumlah ganjil, rumusnya yaitu sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh. Contoh di sini ada data, bisa dilihat di slide. Kemudian kita urutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini banyaknya data itu ada 7, berarti jumlah datanya yaitu, atau banyaknya data
ganjil. Sehingga kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian banyaknya data kan tadi 7 ditambah 1, 8, kemudian dibagi 2, hasilnya 4. Berarti mediannya yaitu data keempat. Data keempat di sini 5, maka mediannya 5. Selanjutnya, untuk data dengan jumlah genap, rumusnya yaitu data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. N ini banyaknya data ya. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh. Di sini ada data. Kemudian kita urutkan data-datanya. Bisa dilihat di slide. Nah, di sini kan banyaknya data itu ada 6, berarti genap. Maka kita gunakan rumus yang ini. Data ke N per 2, 6 dibagi 2, yaitu data ketiga. Data ketiga di sini berapa? 6. Kemudian ditambah dengan data ke 6 dibagi 2. Data ke 3 ditambah 1. Berarti data keempat. Data keempat di sini yaitu 7. Nah, jadi mediannya yaitu 6 ditambah 7 dibagi dengan 2, yaitu sama dengan 6,5. Ini kan banyaknya genap, berarti mediannya yaitu ada di sini. Bentar. Ada di tengah-tengah antara 6 dan 7, makanya kita jumlahkan 6 ditambah 7 kemudian dibagi 2, yaitu hasilnya 6,5. Selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Contohnya, tentukan modus dari data berikut ini. Penyelesaiannya, kita lihat bahwa nilai yang paling banyak muncul yaitu nilai 7, sebanyak 4 kali, sehingga modusnya adalah 7. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan median dan modus dari data berikut ini. Bisa dilihat di slide penyelesaiannya. Yang pertama, kita selesaikan median terlebih dahulu. Karena banyak data atau jumlah frekuensinya ganjil, yakni 45, maka median terletak pada data yang ke N ditambah 1 dibagi 2, N-nya 45, ditambah 1, 46 dibagi 2. Atau data ke 23. 45 ditambah 1, 46 dibagi 2, yaitu 23. Jadi mediannya terletak pada data ke 23. Kita menggunakan rumus median data ganjil, yaitu data ke N ditambah 1 per 2. Nah, data ke-23 itu yang mana nilainya? Pertama, kita buat dulu frekuensi kumulatifnya. Maaf ya, tulisan Ibu kurang rapi. Cara membuatnya yaitu dengan cara pertama kita buat frekuensinya 5, kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 5, 12. Kemudian kita jumlahkan 12 ditambah 6, 18. Kemudian 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 5, 29. 29 ditambah 9, 38. 38 ditambah 7, 45. Nah, jadi data ke-23 yaitu berarti berada di sini. Berarti kan ini berarti nilai data ke 19 sampai ke 24 itu nilainya 70. Sehingga data ke-23 adalah 70. Jadi mediannya adalah 70.
Selanjutnya, modusnya yaitu gampang. Kita lihat mana frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak di sini 9. Nih, frekuensi terbanyak. Jadi, modusnya adalah 80. Selanjutnya, Ibu minta kalian mengamati gambar yang ada di slide ini. Ini merupakan gambar harga-harga sepatu, ya. Ada suatu permasalahan di sini, yaitu tentukanlah min, median, dan modus dari harga sepatu di samping. Penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus dari min, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita jumlahkan seluruh harga-harga sepatu tadi, kemudian dibagi dengan banyaknya datanya, yaitu banyaknya harga sepatu tadi ada 8. Kemudian hasilnya yaitu 185.000. Selanjutnya yang kedua, median. Mediannya setelah data diurutkan, kita urutkan dari yang terendah sampai yang terbesar, yaitu 200.000, 200.000, 310.000, 370.000, sampai dengan 1.220.000. Kemudian kita hitung banyaknya data. Banyaknya data ada 8. Nah, berarti banyaknya data itu genap. Maka kita gunakan rumus median dengan banyaknya data genap, jumlah datanya genap. Nah, maka kita gunakan rumus tadi, maka diperoleh mediannya yaitu terletak di data keempat dan kelima. Data keempat ditambah dengan data kelima dibagi dengan 2. Nah, data keempat di sini berapa? 370.000 kan? Kemudian data kelimanya yaitu 450.000. Kemudian kita bagi 2 untuk memperoleh mediannya, yaitu hasilnya 410.000. Itu nilai mediannya. Selanjutnya yang ketiga, modus. Modusnya yaitu frekuensi data yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini data yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 200.000. Memiliki 2 frekuensi, sedangkan yang lainnya hanya 1 frekuensi. Jadi modusnya adalah 200.000. Nah, bisa dilihat di sini adalah merupakan garis bilangan min, median, dan modusnya. Berdasarkan dari penjelasan Ibu mengenai materi ukuran pemusatan data, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, Suryani. Jadi gimana Bu kalau misalnya kita menemukan soal yang frekuensinya itu sama dia datanya? Bagaimana cara penyelesaiannya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Yani. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, jika frekuensinya atau banyaknya setiap datum itu dalam suatu data sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Kemudian sedikit tambahan, jika suatu data memiliki modus lebih dari 2, maka data tersebut disebut dengan polimodal. Sampai di sini apakah sudah paham Yani? Paham Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya akan Ibu share di grup WA ya. Silakan kalian cek. Sudah Ibu share. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kalian bisa memilih kelompoknya sendiri ya. Sudah bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Mau Ibu saya screen terlebih dahulu ya, LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan selama 20 menit. Nah, sembari kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan membagikan link video YouTube yang mana link tersebut akan bisa menjadi referensi kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Kalian juga bisa mencari referensi lain dari internet. Silakan dikerjakan ya, anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah 20 menit, Ibu minta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari LKPD-nya. Kalian bisa memilih perwakilan kelompok kalian sendiri untuk mempresentasikannya. Silakan untuk masalah 1 dan 2 kepada kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Siapa kira-kira yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Siapa itu? Sapira ya? Iya, Bu. Ya, Jadi, Bu, untuk masalah 1, misalkan si Rani ini menghapus 3 album yang berukuran besar. Maka, yaitu album B, C, dan E. Maka, besar file yang terhapus hanya 412 MB. Dari penghapusan tersebut, file kosongnya jadi 412 tambah 50 sama dengan 462 MB. Jadi tidak mungkin bagi Rani untuk memasukkan data bahan ajar ke FB-nya yang besarnya 480 MB. Untuk masalah 2, pertama-tama dibuat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian dihitung rata-ratanya. Sehingga hasilnya yaitu kesimpulannya rata-rata uang saku dari teman-teman si Caca yaitu senilai 6.750. ya. Baik, terima kasih kepada Safira yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, untuk masalah yang ketiga, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Siapa kira-kira yang akan mempresentasikannya? Saya, Bu. Asti. Silakan, Ya, Bu. Asti. Untuk masalah 3 yang A, jadi dari data yang ada didapat banyak datanya adalah 7, di mana datanya ganjil. Kemudian yang B, setelah data diurutkan yaitu 45, 47, 48, 50, 51, dan 56, maka data yang posisinya berada di paling tengah adalah data keempat, di mana didapat dari N ditambah 1/2 sama dengan 7 ditambah 1/2 sama dengan 8/2 sama dengan 4, maka didapatlah yang paling tengah ialah data keempat. Kemudian yang C, nilai mediannya atau nilai tengahnya berada di data keempat, maka nilainya adalah 48. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Asti sudah mempresentasikannya. Nah, yang terakhir untuk masalah 4 dan 5, Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Siapa yang kira-kira bisa? Saya, Bu. Gila ya? Yuk, silakan Gila. Pertama yang diketahui yaitu huruf vokal A banyaknya muncul yaitu sebanyak 53. Kemudian huruf vokal E banyak yang muncul sebanyak 31. Kemudian huruf vokal I banyak yang muncul sebanyak 21. Dan huruf vokal O banyak yang muncul sebanyak 2. Dan huruf vokal U banyak yang muncul sebanyak 8. Maka modusnya adalah A, karena huruf vokal A paling sering muncul yaitu sebanyak 53 kali. Nah, kemudian juga modus itu merupakan nilai yang Untuk masalah 4, belum bacakan hasilnya. Oh iya, Bu, untuk masalah 4-nya, kecepatan motor yang melintasi jalan Kolombo selama 1 menit atau dalam kilometer per jam dicatat dan disajikan dalam tabel berikut, yaitu kecepatan. Yang pertama, frekuensinya atau banyaknya data, yaitu 5, 8, 5, 2, dan 1. Maka berapakah median dari data tersebut? Nah, karena banyaknya data yang ganjil, yakni 21, maka median terletak pada data yang ke-21 ditambah 1/2, atau data ke-11. Maka data ke-11 yaitu adalah 50, jadi mediannya adalah 50. Sudah, Bu.
Kemudian kesimpulan mediannya apa dia? Median itu Nah, itu adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. ya. Terima kasih Dila. Nah, dari presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Sama semua. Tidak ada ya? Berarti jawabannya sama. Ya, jawabannya sudah benar ya. Berarti kalian semua kelompok menjawab LKPD dengan benar. Nah, Ibu anggap kalian sudah memahami materi ini. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian kuis. Kuis ini terdapat di LKPD, yaitu latihan 1 dan 2. Bisa kalian lihat, kalian kerjakan selama 15 menit ya. Dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan buat Google Classroom-nya, kalian silakan kumpulkan di situ ya. Baik, Bu. Google Classroom-nya sudah Ibu buatkan tempat untuk menguploadkan kuis kalian. Bisa kalian, kalau kalian sudah siap, bisa langsung di-upload tugasnya. Baik, waktunya udah 15 menit ya. Jadi silakan kalian kumpulkan kuisnya. Nah, selanjutnya, oh ya, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik, yaitu kelompok 1, kelompok Safira tadi. Selamat kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ibu akan memberikan nilai tambah untuk itu. Selamat ya, Ananda. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kemudian, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Jadi, Siapa itu? Sapira? ya, Bu, saya. Ya, silakan Sapira. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, min adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Yang kedua, median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Dan yang ketiga yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Sapira sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit tambahan dari Ibu bahwa untuk menentukan median kan ada dua, yaitu untuk jumlah data yang bernilai ganjil dan untuk jumlah data yang bernilai genap. Nah, rumus median untuk jumlah data yang bernilai ganjil yaitu X atau data ke N ditambah 1 dibagi 2. Dan rumus median untuk jumlah data yang berjumlah genap yaitu X N per 2 ditambah dengan X N per 2 tambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Nah, jadi apakah dari kalian masih ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Tidak ada ya?
Sudah paham semua? Udah, Bu. Syukurlah kalau gitu. Baik, karena sudah paham semua, maka Ibu akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan soal uji kompetensi yang ada di buku paket kalian, uji kompetensi 9, bagian A, pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas project. Nah, tugas-tugas ini nanti kalian kumpulkan di Google Classroom dan batas waktu pengerjaannya yaitu selama 1 minggu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Kemudian Ibu juga akan memberitahukan kalian mengenai materi selanjutnya, yaitu materi ukuran penyebaran data. Ibu harap kalian mempersiapkan materi tersebut, kalian baca-baca di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.